Halo, Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat, banyak rezeki, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Kembali lagi bersama channel Keripi Keriting, channel yang berisi tentang cerita horor, mistis, dan seram. Kali ini saya akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Omah Suwung, Rumah Hantu Das Melet. Dan cerita ini saya dapatkan dari Twitter dengan nama akun @agilsapuetra. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca ceritanya secara langsung, saya sertakan link ada di kolom deskripsi. Dan jangan lupa untuk follow juga akun Twitternya. Bersama saya, Bang Yon, mari kita mulai ceritanya. Berada di Temanggung Kota, rumah ini sudah kosong sejak saya kecil. Kebetulan dekat banget dengan rumah kakek saya. Rumah ini dijuluki rumah hantu oleh warga sekitar. Pekarangannya luas. Dulu waktu kecil saya sering main di sini bersama sepupu-sepupu saya. Omah Suwung atau rumah kosong ini pernah dijadikan gereja tahun 2000-an. Tapi entah kenapa hanya bertahan beberapa bulan saja. Banyak sekali warga sekitar yang mengalami kejadian aneh di sekitaran rumah ini. Das Melet, begitu julukan rumah ini waktu saya masih kecil. Ibu, bule, dan bude saya yang memberi julukan itu. Konon, dulu ada wanita yang gantung diri di rumah ini. Lidahnya keluar dan dijuluki Das Melet. Sebelum sempat dijadikan gereja, rumah ini terbuka. Bahkan kami bisa masuk leluasa, tapi di siang hari. Luas juga. Kalau dilihat, ini bangunan Belanda. Sejarah rumah ini sulit sekali diulik. Saya coba tanya ke sana kemari, tapi tidak ada yang benar-benar gamblang. Sempat gonta-ganti pemilik. Katanya, sekarang rumah ini dimiliki oleh salah satu orang terkaya di Temanggung. Dan cerita akan saya bagi menjadi 3 bagian menurut masing-masing kesaksian seseorang. Bagian 1, suara. Diawali dengan pengalaman saya sendiri. Sekira tahun 97. Waktu itu saya masih SD kalau nggak salah. Siang hari, saya bermain bersama sepupu-sepupu saya. Kita berlima. Kala itu rumah ini benar-benar terbengkalai. Pintu-pintu jendela tidak ada yang terkunci alias rusak. Jadi, kita bisa bebas keluar masuk. Waktu kita bermain di pekarangan samping, duduk-duduk di bekas kamar mandi yang sudah tak beratap dan tak bertembok. Terlihat ada WC yang masih menempel di situ. Ketika kami sedang asyik main, tiba-tiba terdengar suara. Biur, biur. Suaranya dari dalam rumah. Kita semua terdiam. Waktu itu kita nggak mikir yang aneh-aneh. Saya pikir malah suara air dari rumah tetangga dekat situ. Karena belakang rumah itu adalah pemukiman warga. Kita lanjut main. Selang mungkin 30 menitan. Suara itu muncul lagi. Kita masih biasa saja. Sampai akhirnya sepupu tertua saya mencoba memeriksa suara itu berasal dari mana. Terus balik lagi nyamperin kita-kita. Ono sing adus neng kamar mandi. Yang artinya ada yang mandi di kamar mandi. Masa iya sih, batin saya. Akhirnya kami berlima nyamperin ke dalam lewat pintu samping. Sekitar 6-7 langkah tepat di depan kamar mandi. Emang bener, ada orang mandi. Dan sumbernya dari situ. Kita masih mengira itu orang. Kita panggil-panggil dong. Woi, woi, sopo kui? Yang artinya, woi, woi, siapa itu? Kita masih sempat cekikian. Woi, woi. Suara air itu masih ada. Sampai tidak ada suara lagi. Ditendanglah pintu kamar mandi itu oleh sepupu tertua saya.
dan kosong. Bak mandinya juga kosong. Lantainya juga kering. Kami pun lari berhamburan. Kejadian itu menjelang sore, sekitar jam 3 sampai 4-an lah. Kami cerita ke kakek, tapi namanya bocah, ya nggak akan percaya. Bagian 2, jendela. Halo, namaku Doni, umurku 29 tahun. Kejadian ini saya alami tahun 2010-an. Cukup membekas, membuat saya mikir 2 kali walau sekedar melewati bangunan rumah itu. By the way, saya bukan warga di kampung tempat rumah ini berada. Cuma sering main aja ke situ. Sebenarnya, rumor soal keangkeran rumah itu saya sudah sering sekali mendengar dari teman saya. Tapi, dulu saya tidak begitu percaya dengan hal-hal seperti itu. Bahkan, saya beberapa kali kencing di jalan belakang rumah itu dan tidak pernah merasa ada keanehan. Singkat cerita, waktu itu saya lagi main ke teman saya, yang mana rumahnya tidak begitu jauh dari bangunan ini. Sekitar jam 10-an, saya dan teman-teman saya nongkrong di gardu, yang mana gardu itu berada persis di belakang pekarangan rumah itu. Bahkan, gardu ini satu tembok dengan tembok batas pekarangannya. Namanya anak muda. Kita minum-minum di gardu. Kami 5 orang kalau nggak salah. Kita minum sambil gitaran nyanyi-nyanyi. By the way, kampung ini tergolong bebas, Texas kalau bahasa sininya. Sekira mungkin jam 11-an waktu itu, ketika lagi asik-asiknya nyanyi, tiba-tiba ada bau bangkai yang sangat menyengat. Semua mencium bau itu. Saya pikir itu bangkai tikus atau apalah. Tapi yang aneh, bau itu sebentar muncul, hilang, dan muncul lagi beberapa kali. Mungkin kebawa angin kali ya. Sempat menghentikan nyanyian sesaat, tapi akhirnya kita tetap nerusin sampai minumannya habis. Kita semua udah tinggi, gelamber kalau bahasa Temanggungan. Sekira jam 12-an, beberapa teman saya cabut pulang. Mereka pada bawa motor. Karena saya tidak bawa motor, saya sempat mau nebeng temen. Tapi entah kenapa, saya masih mager. Saya pun tinggal berdua di gardu itu, gitaran dengan mata yang sudah agak buram karena pengaruh alkohol. Akhirnya sekitar jam 1:30-an, saya memutuskan pulang jalan kaki. Karena kebetulan rumah saya tidak jauh, cuma beda kampung saja. Kami pun pulang dengan arah jalan yang berlawanan. Saya berjalan melewati sebuah jendela belakang dari rumah itu. Sekitar 1 meter setelah jendela, saya pengen buang air kecil. Saya pun kencing di sepetak hamparan tanah di samping rumah itu. Di situ bau bangkai muncul lagi. Di tengah kencing saya, terdengar suara orang batuk. Saya tolah-toleh mencari sumber suara. Mungkin dari rumah warga yang belakang rumah itu. Jadi, di belakang rumah itu ada jalan setapak yang dihimpit oleh rumah juga, tapi rumah warga. Selesai kencing, suara batuk itu muncul lagi. Tapi, di situ saya tidak merasa takut sedikit pun. Mungkin karena pengaruh alkohol. Batuknya semakin menjadi-jadi. Kalau bisa digambarkan, suara batuk itu seperti suara batuk khas lansia. Batuknya kering, kayak bercampur dengan sesak nafas. Karena penasaran, saya cari sumber suara itu. Dibarengi dengan bau bangkai itu, batuknya semakin kenceng. Di sini saya mulai mikir seperti ada yang tidak beres dengan suara ini. Saya pun celingak-celinguk nyari. Saya ikuti suara itu. Ketemulah sumbernya di jendela itu yang tadi saya lewati. Saya semakin dekat. Asu, soko kene suarane.
sembari saya memastikan dan terus mendekat. Walau sudah mikir ini aneh, tapi saya belum merasa takut waktu itu. Bahkan sempat terlintas di benak saya ingin membuktikan omongan teman saya tentang rumah ini. Apa saya salah dengar ya? Batin saya. Tapi suara batuk itu masih ada, bahkan semakin keras. Suaranya sedikit menggema, semakin menguatkan kalau sumber suara itu bersumber dari jendela itu. Perlahan saya semakin dekat. Suara itu masih ada. Sampai saya dekatkan kuping saya ke jendela itu. Dan benar saja, memang suara itu bersumber dari balik jendela itu. Di situ saya sempat merinding. Tapi saya malah semakin mendekatkan telinga saya ke jendela itu. Dan suara batuk itu tidak hilang. Pas telinga saya benar-benar dekat, tiba-tiba ada yang memukul dari dalam jendela itu. Dan tepat di telinga saya sampai kaget dan sempat terjatuh. Saya tidak bisa berkata. Pengaruh alkohol tiba-tiba hilang. Setelah suara pukulan di jendela, suara batuk itu muncul lagi dan lebih parah. Saya masih tersungkur di tanah. Tiba-tiba suara batuk itu perlahan berubah menjadi suara ketawa. Saya ketakutan sekali. Dan di akhir tawanya, suara itu berkata, "Opo de?" Kalau bahasa Temanggung, yang artinya, "Apa kamu?" Saya sangat takut. Sambil saya tutupi telinga, mata, dan kepala saya dengan tangan. Saya mulai bisa berdiri. Saya pun berlari sekencang-kencangnya, tanpa saya pelankan sedikit pun sampai rumah saya di kampung sebelah. Sampai di rumah pun saya masih ketakutan, campur aduk gak karuan. Pengaruh alkohol hilang tak tersisa. Dan keesokan harinya saya demam. Ini adalah pengalaman pertama dan satu-satunya dalam hidup saya. Semoga menjadi pengalaman yang terakhir. Bagian 3. Mendo-mendo atau berpura-pura menyerupai. Kebetulan kakek saya punya pabrik tahu dan ada beberapa pedagang yang jualin tahu buatan kakek saya di pasar. Nah, ini adalah cerita dari salah satu pedagang tahu kakek saya. Setelah Krismon di tahun 97-98, banyak pedagang tahu kakek saya yang keluar masuk. Dan ada salah satu pedagang baru yang masuk. Sebut saja Bu Rumi. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, Bu Rumi berdagang tahu kakek saya di pasar. Setiap pagi buta, Bu Rumi selalu rutin ke pabrik. Selama berbulan-bulan itu juga, Bu Rumi melewati omah suwung itu. Karena jalan paling dekat menuju pabrik kakek saya memang lewat situ. Bu Rumi kan bukan orang kampung situ ya. Jadi beliau nggak pernah tahu tentang rumah itu. Berbulan-bulan lewat situ, Bu Rumi biasa saja. Tak ada yang aneh katanya. Ya seperti rumah kosong pada umumnya lah. Hingga tahun 2000-an, rumah itu beralih fungsi menjadi gereja. Bu Rumi makin senang lewat situ. Sekarang jadi terang ya, katanya. Setiap pagi pasti terlihat orang bersih-bersih di rumah yang dijadikan gereja itu. Dan gak tahu kenapa, gereja itu cuma bertahan hitungan bulan saja. Sekitar 6 bulan lah. Tapi Bu Rumi ketinggalan informasi. Beberapa bulan setelah gereja itu tutup, Bu Rumi masih sering lewat situ. Yang anehnya, setiap Bu Rumi lewat situ, terlihat aktivitas seperti biasa, seperti masih difungsikan. Bu Rumi juga gak pernah ngobrol terkait rumah itu kepada warga sekitar. Karena gak begitu penting juga sih. Sampai di suatu pagi, sekitar jam 4-an, seperti biasa Bu Rumi melewati rumah itu. Lagi-lagi, kata Bu Rumi, di rumah itu masih ada aktivitas seperti biasanya. Lampu-lampu juga masih nyala.
Terdengar suara orang nyapu juga. Tapi yang membedakan dari pagi-pagi sebelumnya adalah di teras ada wanita cantik sedang duduk mengeringkan rambutnya yang basah. Cantik sekali, kata Bu Rumi. Bajunya putih krem gitu. Wah, sopo iki? Kata Bu Rumi. Bu Rumi pun menyapa. Gasik mbak, yang artinya pagi mbak, dengan senyum. Wanita itu pun menjawab. Begini kira-kira dialognya. Gasik mbak, yang artinya pagi mbak, kata Bu Rumi. Nggih, niki bu, yang artinya iya, ini bu, sambil menggosok-gosokkan tangan ke rambutnya yang basah seperti habis keramas. Bu Rumi pun hendak jalan melewatinya, tapi sekira 3-4 langkah, wanita itu manggil Bu Rumi. Bu, tumbas tahune, ajeng mendhet tahu ton jenengan, yang artinya bu, beli tahunya, mau ambil tahu kan Anda? Lalu Bu Rumi pun menjawab, oh nggih, ajeng tahu ingkang menapa mbak, yang artinya oh ya, mau tahu yang apa mbak? Logat bicaranya pun biasa, gak terus pelan mendesis kayak hantu di TV, kata Bu Rumi. Tahu petak sak blabak, tahu asine 20.000, radi cepet nggih, yang artinya tahu putih 1 blabak sama tahu asin 20.000, agak cepet ya bu. Bu Rumi pun menjawab, oh nggih mbak, kula mendetaken mangertosi sekedap, yang artinya oh ya mbak, saya ambilkan, tunggu sebentar ya. Di situ Bu Rumi agak heran, kalau mau beli 1 blabak sama 20.000, kok nggak langsung datang ke pabrik saja? Kan pabriknya berada di belakang rumah itu, cuma jarak 50 meter lah. Terus kan bisa dapat lebih murah, batin Bu Rumi. Tapi namanya rezeki. Bu Rumi pun datang ke pabrik, mengambil tahu sesuai pesanan. Di pabrik Bu Rumi bilang ke salah satu pegawai, tahu putih sak blabak karo tahu asine 20.000, cepet ya mas, setelah ditunggu, yang artinya tahu putih 1 blabak dan tahu asinnya 20.000, cepet ya mas, udah ditunggu. Karyawan itu pun menjawab, yoh bu, sopo to letuku kok kesusu, yang artinya siapa sih yang beli, kok buru-buru. Bu Rumi pun menjawab, kuwi mbak-mbake neng gereja ngarepan, yang artinya itu mbak yang di gereja depan. Karyawan itu pun bingung, mbak sopo, yang artinya mbak siapa, sambil menyodorkan pesanan tahu yang sudah diplastikin. Bu Rumi pun menjawab, yo kae, diaku setelah ditunggu, yang artinya ya itu, mana aku sudah ditunggu. Bu Rumi memotong pembicaraan, mengambil kantong dan berjalan ke gereja dengan langkah cepat. Sesampainya di rumah itu, Bu Rumi heran. Rumahnya tertutup, lampu juga nggak nyala. Bu Rumi coba ketok-ketok pintu, tapi tak ada jawaban. Beberapa menit kemudian, datang seorang bapak-bapak yang akan mengambil becak yang dititipkan di petak dekat rumah itu. Mungkin bapak itu dengar suara orang ketuk-ketuk pintu. Kira-kira begini dialognya. Matu sisi enten toh mbak, yang artinya nyari siapa toh mbak? Bu Rumi menjawab, mbak-mbak sing teng mriki mau pesen tahu, juk niki tak terke pesenane, yang artinya mbak-mbaknya yang di sini tadi pesen tahu, terus ini saya antar. Bapak itu pun menjawab, mbak-mbak sing pundi, yang artinya mbak-mbaknya yang mana? Bu Rumi menjawab, sing manggen teng mriki, yang artinya yang tinggal di sini. Sembari Bu Rumi mengulang ketukan di pintu rumah itu, bapak itu pun menjawab, mboten wonten tiyang teng omah mriku,
gerejane mawon pun tutup telung sasi kepungkur, yang artinya nggak ada orang di rumah itu. Gerejanya saja sudah tutup 3 bulan yang lalu. Lalu Ibu Rumi pun kaget. Saestu Pak, yang artinya beneran nih Pak, jangan bercanda. Bapak itu pun menjelaskan, estu Mbak, menawi mboten pitados mangtanglet mawon kalian warga kampung mriki, yang artinya beneran Mbak. Kalau nggak percaya, coba tanya saja warga kampung sini. Bu Rumi mulai bengong dan ketakutan. Tanpa sapa, Bu Rumi langsung bergegas ke pabrik kakek dan bercerita apa yang dia alami. Dan emang benar gereja itu sudah tutup 3 bulan yang lalu. Terus yang aneh adalah, kalau sudah tutup 3 bulan yang lalu, tapi kenapa selama 3 bulan belakangan ini rumah atau gereja itu terlihat berpenghuni, lampu menyala, terdengar suara orang beraktivitas di dalam rumah itu, suara orang nyapu, suara orang ngobrol, pokoknya suara keberisikan aktivitas di pagi hari pada umumnya. Dan sejak saat itu, Bu Rumi tidak pernah berani melewati rumah itu lagi sampai sekarang. Dan cerita pun selesai. Dan demikianlah cerita tentang Omah Suwung dan Melet. Sekali lagi saya mengingatkan, bagi teman-teman yang ingin membaca ceritanya secara langsung, saya sertakan link pada kolom deskripsi agar Anda mendapatkan sensasi yang berbeda ketika membaca cerita itu sendiri. Dan jangan lupa untuk follow juga akun Twitternya. Saya, Bang Yon, pamit undur diri. Kita akan berjumpa lagi di cerita horor selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.